Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pada kesempatan pagi hari ini bisa menghadiri JARS Research Week pada hari kedua, di mana pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan presentasi dari tim yang melaksanakan dan dalam hal ini mendapatkan hibah pengajaran dari program studi sarjana arsitektur. Ada dua tim pelaksana, nanti ada Bu Hastuti dan ada Pak Ilya. Kan tetapi mungkin untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya memohon untuk berkenannya Pak Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai wakil dari program studi sarjana arsitektur yang merupakan host pada acara pagi hari ini, karena ini adalah hibah pengajaran yang diselenggarakan oleh program studi arsitektur. Mudah-mudahan nanti apa yang akan beliau sampaikan bisa mungkin khususnya kepada Bapak Ibu eksternal yang juga berkenan hadir bisa memberikan sedikit gambaran terkait dengan pelaksanaan hibah pengajaran ini. Layarnya saya persilahkan kepada Pak Aji. Monggo Pak Aji. Baik, terima kasih Bu Nancy. Ibu Bapak yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ibu Bapak yang saya hormati yang sudah hadir di forum Zoom ini, terima kasih kehadirannya. Di UII kita mengenal ada 4 tugas gitu yang biasa kita sebut dengan catur dharma. Jadi ada pendidikan, kemudian ada riset, pengabdian masyarakat, dan yang terakhir adalah merayakan kedamaian atau dakwah Islamiyah gitu ya. Kemudian di UII ini sebagai informasi bagi Bapak dan Ibu, untuk urusan pendidikan di level yang paling bawah itu ada prodi, program studi. Kemudian untuk 3 dharma yang lain, riset, pengabdian masyarakat, dan dakwah Islamiyah, itu diampu oleh jurusan. Jadi kemarin saat Research Week di hari pertama, itu yang membuka adalah ketua jurusan. Kemudian hari ini adalah hostnya adalah prodi gitu, di mana kami akan menyelenggarakan ini insya Allah nanti rutin, baik di midterm maupun di UAS gitu. Alhamdulillah kita sudah meningkai di tengah semester ya, sebelum nanti libur Lebaran. Ada 2 pemenang dan pelaksana bagi hibah pengajaran yang dulu sudah pernah kita mulai ya, tahun 2004-2005 waktu itu ada hibah A3. Mungkin Bapak dan Ibu masih teringat ya, untuk pengurus JARS UII. Kita mulai di hibah A3, di situ ada yang namanya Teaching Innovation Grant. Nah, kemudian diadopsi waktu itu oleh BPA. Ya. Waktu itu namanya masih BPA. Kemudian di jurusan arsitektur sendiri juga memenangkan waktu itu di Teaching Innovation Grant jurusan berarti ya, ada beberapa hal tentang itu. Nah, kemudian Teaching Innovation Grant ini diambil alih, dikelola dengan baik di Direktorat Pengembangan Akademik, yang alhamdulillah Pak Direktur sudah hadir di sini juga. Kemudian untuk riset-risetnya juga diampu di Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di DPPM gitu. Nah, sehingga pada semester ini kali ini kami ingin menghidupkan kembali hibah pengajaran. Satu dari lain hal adalah untuk bisa mengakselerasi implementasi kurikulum 2020 yang barusan kami laksanakan, dan semester ini adalah semester kedua gitu, sehingga belum genap 1 tahun. Juga hibah pengajaran ini kami dedikasikan untuk bisa saling matching di Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka,
di beberapa skema gitu, ada yang untuk riset, ada yang pertukaran pelajar, ada yang untuk kegiatan kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, kali ini memang ini open gitu, tetapi bagi sivitas akademika di jurusan arsitektur, insya Allah nanti setiap semester kami adakan. Dan kali ini yang memenangkan adalah Dr. Ing Ilya Fajar Mahardika. Kemudian yang kedua adalah Ibu Hastuti Saptorini MA. Jadi nanti kita akan melihat paparan dari dua beliau, kita bisa belajar bersama dan tidak menutup kemungkinan nanti barangkali ada beberapa tawaran-tawaran kolaborasi ya dari berbagai macam perguruan tinggi di sini yang saya sudah lihat. Terima kasih dari teman-teman Forum Komunikasi Pendidikan Arsitektur Istimewa Yogyakarta. Kemudian juga ada rekan-rekan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Arsitektur Indonesia gitu. Terima kasih sudah hadir di sini. Juga Ibu Bapak yang lain. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, teriring doa semoga apa yang nanti kita lakukan berguna bagi kita, bagi pendidikan arsitektur, juga bagi keprofesian arsitektur ke depan, sehingga nanti pendidikan dan profesi bisa berjalan beriringan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya menyapa dulu, ada banyak sekali tamu-tamu yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Ada Pak Haji dari DPA, dari Universitas, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian saya melihat di sini juga selain dari dosen-dosen jurusan arsitektur, ada tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Haji, tamu-tamu dari Forkom Paijo, kemudian mungkin ada beberapa rekan-rekan yang juga dari Aptari. Kami berterima kasih sekali atas kehadirannya, mencatat yang terakhir dari Pak Kaprodi tadi, mudah-mudahan ada banyak peluang yang bisa kita manfaatkan dari pertemuan pada pagi hari ini. Yang pertama nanti saya akan meminta terlebih dahulu untuk tim dari Bu Hastuti Saptorini. Bu Hastuti ini menjalankan program dengan judul Placemaking sebagai ruang produksi adicita rancang ruang atau Breadth on Placemaking. Jadi monggo Bu Hastuti mungkin bisa mempersiapkan materi presentasinya. Ada alokasi waktu sekitar 20 menit untuk bisa menyampaikan. Nanti Bapak Ibu yang akan bertanya secara langsung, monggo silahkan raise hand terlebih dahulu dan bisa juga menuliskan di chat box yang ada. Screen saya persilakan Bu Hastuti. Ini matur nuwun Bu Nancy, saya siapkan dulu. Apakah sudah terpampang di situ? Sudah Ibu, monggo. Sampun, ampun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun sangat buat panitia yang telah mendahulukan saya. Bayangan saya terakhir seperti kemarin. Ternyata alhamdulillah ini rezeki saya dipertamakan. Terima kasih Bu Nancy dan juga yang lain, tamu-tamu yang saya hormati, tamu dalam, tamu luar, dan juga prodi arsitektur yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mencoba memicu diri saya sendiri dan juga mungkin sedikit mencoba ini pada dasarnya karena ini pertama kali memang boleh saya katakan bagi saya pun juga baru inisiasi yang tentu saja nanti butuh satu bantuan dan toleransi yang cukup untuk dapat menyampaikan cita-cita saya ini. Jadi terima kasih tadi seperti disampaikan oleh Bu Nancy sebagai MC bahwa judul saya adalah Placemaking sebagai ruang produksi. Jadi semangat tema ini adalah untuk memperkaya
atau pengayaan pengetahuan yang mendukung mata kuliah Bread on Placemaking atau Adicita Rancang Ruang. Jadi mungkin Pak Aji yang dari BPA mungkin nanti perlu pirsa bahwa memang tema kami berdua nanti saya dan Pak Ilya berbeda. Jadi kalau saya hubungannya dengan Bread on Placemaking, tapi kalau Pak Ilya nanti hubungannya dengan portofolio. Nah, ini progres yang pertama. Jadi artinya aktivitas ini belum selesai 100%. Jadi kalau boleh dikatakan saya menganggapnya ini baru 30% lah ya, karena 100%-nya itu utuh 1 semester. Kemudian kemarin dalam proposal saya minta waktu sedikit extended begitu untuk menghaluskan tulisan-tulisan yang memang mungkin harus dipublish begitu. Sehingga ini ya lebih lah 30% lebih begitu. Mungkin pertama saya akan menyampaikan motivasi dan problem yang mungkin terjadi di mata kuliah ini. Jadi tadi sudah disampaikan Bapak Ketua Program Studi Arsitektur, Sarjana Arsitektur, bahwa kami menjalankan kurikulum 2020 itu baru akan 2 semester, baru akan 1 tahun. Nah, mata kuliah kalau boleh saya pakai salah satu saja namanya ARR ini adalah baru kali yang kedua. Jadi kemarin sudah pernah utuh sekali dijalankan dalam semester ganjil dan sekarang untuk semester yang kedua dan berjalan separuh waktu gitu. Jadi ini saatnya UTS. Nah, tanpa terasa mata kuliah ini didukung oleh dibebani 4 SKS dan berjalan di 4 semester. Di semester 4. Ya, di semester 4. Kemudian dengan kelas size yang relatif kecil. Karena di sini pada prinsipnya sifatnya adalah aplikatif, tapi aplikatif yang bukan merancang, namun menulis, ya menulis, yang outputnya adalah berupa artikel yang semangatnya dipublikasi, gitu, bisa internal, bisa eksternal. Nah, dan dari sisi mata kuliahnya, jadi kalau itu dari sisi strukturnya, struktur mata kuliah di dalam kurikulum. Nah, dari sisi konten, ya di sini memang ada satu lompatan, bukan lompatan, PR yang boleh dikatakan baru begitu, karena pada prinsipnya mahasiswa selama ini adalah merancang ya berbasis ruang, tempat ya tanpa ada teori-teori yang fundamental. Nah, di sini ada satu harapan, makanya judul atau tujuan dari mata kuliah ini adalah sifatnya pengayaan, pengetahuan, begitu. Makanya judulnya Adicita, yang sifatnya adalah pengayaan, begitu. Nah, sehingga arahnya mungkin sedikit menuju ke fundamental. Nah, bagi mahasiswa yang selama ini mungkin langsung ke aplikasi, mungkin teori ada, tapi ranah-ranah fundamental yang terkait dengan makna-makna itu place atau space, ya seringkali tidak dikaji secara mendalam, sehingga pemahaman itu sendiri rancu, gitu. Nah, inilah mengapa saya mencoba mencoba harapannya adalah mungkin kalau membantu terlalu mulia begitu ya, ini juga untuk belajar diri saya sendiri agar nantinya ketika saya mengajar juga mudah. Apa tuh yang namanya placemaking itu, gitu ya. Jadi untuk memahamkan placemaking itu apa, gitu. Karena memang judulnya adalah Bread on Placemaking itu. Nah, oleh koordinator Bread and Portfolio, jadi arah dari pembelajaran mata kuliah ini adalah akan menembak 2 SPC dan 2 CPL. Ya, yang intinya yang merah-merah itu adalah keywords yang nanti akan perlu muncul, akan keluar gitu ke dalam konten gitu. Ini SPC 5 dan SPC 6.
Ya, ini yang nanti perlu ditembakkan. Nah, dari motivasi tadi yang saya katakan adanya kerancuan antara dalam memaknai antara space, place, ya, dan bagaimana kita akan bisa memaknai sebuah place dan sebuah space dan melihat prosesnya sampai kepada bagaimana memanifestasikan itu ke dalam sebuah rancangan dan sebagainya. Nah, di sini saya mencoba mencari penelusuran tema utama pada saat sebelum saya mengajukan proposal ini, ya, berangkat dari beberapa rujukan yang terkait dengan placemaking itu sendiri. Jadi ini ada beberapa tokoh placemaking saya kaji, ya, artinya saya pakai sebagai rujukan, ya, dari Creswell, Lefebvre, Beatty, kemudian Kim Dovey, Fazer, dan juga mungkin beberapa proyek aplikatif, ya, terkait dengan public base yang sudah ada. Dari sini semua saya menangkap dan menemukan adanya beberapa keywords, ya, keywords tentang placemaking itu sendiri, yaitu bahwa placemaking keywords yang dapat dipegang adalah adanya space, adanya place, ya, sehingga dari Creswell pun memberikan sebuah terminologi yang lebih mudah antara bagaimana dari space menjadi place apabila di situ ada kemanfaatan yang sangat signifikan dan seterusnya. Dan di situ juga ada pengguna, ada indikator yang namanya pengguna dari semua lini. Intinya adalah ada objek yang namanya manusia yang beraktivitas. Ya, ada manusia beraktivitas dan aktivitasnya itu memberikan satu behavior perilaku yang sangat spesifik, ya, dan dia memberikan makna-makna tertentu. Dan di situ ada muatan-muatan partisipatif, ya, dan tadi saya katakan ujungnya adalah bahwa di dalam aktivitas itu ada makna. Nah, inilah penelusuran saya di dalam mencari sebuah tema utama dalam memayungi pekerjaan-pekerjaan mahasiswa yang nanti mungkin kita pakai sebagai sebuah entry point begitu. Nah, dari situlah maka saya mencoba menemukan topik ini, yaitu bagaimana sebuah placemaking itu memberikan nilai-nilai produksi, ya, itu. Nah, dari topik itu dan beberapa kajian juga sudah saya lakukan di proposal. Di sini dengan sederhana saya mencoba merumuskan antara problem dan tujuan, karena dari sini nanti akan mudah menjawab atau membayar janji saya di situ. Yang pertama adalah permasalahan utamanya itu terkait ini sebuah satu pertanyaan legendaris gitu, proses placemaking-nya seperti apa, ya, terutama yang bernilai produksi, artinya ada nilai-nilai produksi yang dapat dicatat, dapat diindikasi begitu. Nah, kemudian permasalahan khususnya adalah terkait dengan otomatis melibatkan peserta mahasiswa, yaitu ke-15 mahasiswa peserta ARR yang terdaftar di semester ini. Terdiri atas 10 mahasiswa reguler dan 5 mahasiswa IP. Gitu. Nah, sehingga tujuannya di sini apa? Yaitu tujuannya adalah menemukan parameter fenomenal, ya, dari placemaking sebagai ruang produksi yang diharapkan nanti saya janji dengan diri saya sendiri dan juga dengan prodi arsitektur yang semoga nanti saya bisa didukung terwujud untuk bisa memperkaya pengetahuan ini dalam bentuk ya mungkin buku kecil lah, ya, buku kecil bertema placemaking begitu, dan itu pun masih dalam bentuk draft gitu. Nah, perjalanan untuk menuju pembelajaran seperti apa? Di sini saya mencoba mengadopsi dari ini tokoh active learning, ya, Samadhi, yang di situ mengenalkan ada beberapa leveling di dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu level yang mungkin cocok untuk mata kuliah ini adalah model level participating, yaitu bagaimana sebuah eksplorasi kasus, ya, yang mahasiswa involved di dalamnya,
sebagai partisipasi peneliti begitu. Nah, kemudian di sini saya kondisikan untuk peserta ARR ya dalam memproduksi artikel secara individual. Jadi tugasnya nanti sekarang ini berupa individual gitu. Nah, tugasnya adalah mengeksplor fenomena placemaking dan mengkonsultasikannya di dalam kelas. Ya, jadi melihat satu proses mulai dari dia menetapkan topik dan bagaimana dia memberikan argumentasi alasan-alasan mengapa topik itu diangkat dan seterusnya begitu. Nah, kemudian kasus itu sendiri saya tidak memaksa dalam format yang kaku, akan tetapi karena ini juga masih dalam kondisi pandemi, maka saya mengarahkan mereka mengambil kasus yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Ya, asalkan mereka menangkap fenomena placemaking yang tentu saja harus bisa ditulis, dideskripsikan secara ilmiah begitu ya. Jadi di tempat tinggal masing-masing mereka. Nah, kemudian metode pelaksanaan aktivitasnya seperti apa? Saya mencoba mematrikskan kasus-kasus yang sudah diusulkan mereka. Ya, jadi ada 15 kasus, baik itu mahasiswa reguler maupun IP, yang di sini saya coba untuk membuat matriks. Di mana matriks itu ada sejumlah tadi parameter placemaking yang saya adopsi dari beberapa pakar. Jadi ini adalah keywords yang tadi sudah saya pegang dari beberapa kajian teori beberapa peneliti penulis buku tentang placemaking tadi. Dan di sini dari ke-15 peneliti mahasiswa itu saya coba untuk diklasterisasikan, di grouping gitu. Nah, groupingnya otomatis dalam skala-skala, mungkin tidak ada yang dalam skala kota, tapi yang tertinggi pun yang terluas adalah dalam skala lingkungan perumahan. Ya, mungkin kalau boleh saya katakan, ya kawasan sedikit gitu ya, kawasan gitu, kawasan. Kemudian di ruang publik, ya ruang publik yang sifatnya terbuka dan ruang publik yang sifatnya tertutup. Nah, ini seringkali yang terjadi. Ini pada awalnya adalah berupa kayak semacam hipotesis saya, groupingnya seperti itu, tapi setelah pertemuan 2 kali, 1 atau 2 kali gitu, mereka sudah punya sudah punya topik yang diusulkan, kemudian ternyata mereka juga masuk di dalam grouping ini, ya, sehingga harapan saya tidak meleset dari apa yang mereka interesi begitu, mereka minati ya di dalam menulis artikel ini. Nah, ini adalah alur aktivitas yang saya kerjakan ya dari beberapa saya pun sudah beberapa kali menulis tentang placemaking begitu. Kemudian dari sini ini adalah proses yang dalam 1 semester ini yaitu melalui pertemuan 14 kali ya, 2 kali evaluasi. Nah, di sini ada produk-produk. Tengah ini adalah produk-produk sebetulnya yang sudah sampai kepada output yang hari ini dapat saya kumpulkan begitu. Jadi separuh ini di UTS, separuh ini di UAS. Nah, dalam sequence-nya ya, mereka di sini tahap UTS ini memang separuh data. Jadi kalau melihat yang biru ini memang saat ini mereka data itu pun yang sudah dikumpulkan masih sifatnya preliminary dan sifatnya sunah. Jadi kalau dalam soal UTS yang saya saya sampaikan dan juga sudah direstui oleh koordinator Bu Stevi Brad ini, yaitu bahwa sampai di modul 2 begitu istilahnya. Nah, ini sebetulnya saya sedikit membuka keran, silakan kalau kalian sudah punya data boleh dimasukkan di dalam tahap UTS ini. Jadi biru ini kakinya 2 ya, yang satu separuh di UTS, separuh di UAS, dan itu pun sifatnya sunah ya, sunah karena pada dasarnya soal yang kami luncurkan pun di saat UTS itu sampai pada modul 2 gitu. Mungkin nanti
Bu Stevi bisa menyampaikan itu. Nah, kemudian di sini adalah indikator kelulusan mereka dan harapannya adalah sampai kepada presentasi. Ya, kalau pengalaman semester yang lalu, alhamdulillah sudah terpublish ya dalam bentuk proceeding, tapi mungkin masih dalam draft ini ya, tapi sudah dipresentasikan di Sakapari. Dan satu lagi kami submit di jurnal JARS ya, dan kemarin beberapa hari yang lalu saya submitkan, itu adalah produk dari ARR gitu. Nah, kemudian ini mungkin Pak Agung Aji mungkin bagian yang harus terjawab. Apa indikator ketercapaian aktivitas ini? Ya, saya mungkin tidak berani menjanjikan yang muluk-muluk karena ini memang masih dalam taraf bagi saya latihan begitu. Ya, pertama adalah adanya kenaikan jumlah mahasiswa yang lulus. Nah, kebetulan untuk mata kuliah ARR ini kelulusan itu minimal C, ya minimal C. Jadi ini sudah disepakati jurusan bahwa mereka minimal C. Kemudian yang kedua indikatornya adalah adanya kenaikan jumlah artikel yang dipublikasikan. Ya, dalam konteks ini karena kami tidak berani janji yang yang seminar yang eksternal gitu, syukur-syukur nanti kalau bisa ke eksternal nggak masalah ya. Tapi minimal internal, tapi sudah nasional itu di Sakapari. Jadi ada kenaikan. Nah, antara kenaikan 1 dan 2 itu pembandingnya mana? Gitu kan? Pembandingnya adalah di prestasi yang kinerja yang ada di saat semester ganjil kemarin. Nah, kebetulan semester ganjil kemarin ini adalah capaian yang sudah saya lakukan. Bahwa capaian mereka kelulusannya adalah 74%. Ya, jadi yang lebih besar sama dengan C itu ada, kebetulan saat itu ada 27 peserta ya di kelas saya. Kemudian yang lulus adalah 20 orang. Lulus dalam arti minimal C. Itu 20 orang ya, sehingga capaiannya 74%. Insya Allah harapannya adalah dengan adanya mari kita kerja bareng ini, mereka bisa termotivasi sehingga dapat bisa lebih dari 74% ini. Harapannya begitu. Nah, kemudian yang publikasi kebetulan kemarin ya untuk bimbingan saya hanya 1 judul yang publish di Sakapari. Mengapa hanya sedikit? Memang saya tidak bisa melepaskan banyak-banyak ya, jadi 1 tapi saya pertelengi betul dan saya involve di dalamnya betul untuk terlibat di dalam tulisan itu ya. Walaupun tadi saya sampaikan untuk hari ini, untuk semester ini tadi saya coba juga menggandeng salah satu peserta ARR itu untuk dipublish di jurnal kami, jurnal JARS gitu. Nah, kemudian juga beberapa lagi sesungguhnya kemarin yang saya poles menjadi proposal PKM gitu. Jadi memang dengan begitu harapannya nanti mereka terlatih terus untuk menulis. Perlu disampaikan bahwa kebetulan untuk kurikulum 20 ini bahwa teori yang terkait menulis ya itu kalau K13 itu ada yang namanya teknik writing ya, teknik penulisan ilmiah ya, teknik menulis itu ada. Nah, untuk K20 ini tidak ada, walaupun memang ada IRA, inquiry and riset arsitektural gitu. Nah, ya, riset arsitektural. Nah, namun memang ini monggo nanti saya juga sangat menunggu bagaimana sedikit mengevaluasi posisi, karena terus terang mengajar anak menulis ketika mereka masih belum memiliki model yang sangat eksplisit secara teoritik luar biasa effortnya
ya, sehingga posisinya itu mungkin monggo dievaluasi, karena kebetulan posisi ARR ini adalah di sebelum IRA gitu. Nah, ini kelihatannya saya sekaligus mengingatkan kepada Prodi kapan dievaluasi dan dideklar untuk sedikit diadaptasi begitu kurikulumnya gitu. Nah, ini saya sudah mulai menyampaikan progres ya, karena sudah ada separuh waktu yang kami lalui, itu kami sudah melakukan UTS di tanggal 29 April. Di sini saya mencoba memetakan berdasarkan matriks yang saya buat pada saat proposal gitu. Nah, matriks itu pertama adalah dari mahasiswa reguler. Tetap saya pilahkan, saya tidak ingin membedakan, tapi pada dasarnya adalah untuk memudahkan manajemen aja, manajemen administrasi di prodi gitu. Jadi untuk mahasiswa yang reguler dari matriks ini, alhamdulillah dari kasus-kasus yang mereka usulkan dan masuk di dalam produk UTS itu boleh dikatakan hampir semua sel terisi. Dalam arti hipotesis saya di dalam menggrouping, ya, mengelompokkan kasus-kasus sesuai dengan ranah itu, ini ada, ya. Nah, juga sampai kepada parameter yang memang menjadi keyword yang mengindikasi sebuah placemaking. Nah, ini adalah sebaran topik yang mereka usulkan yang saat ini sampai kepada modul 2, yaitu modul kajian pustaka. Ya, kajian pustaka untuk artikel yang sudah mereka buat gitu. Nah, kemudian ini adalah matriks kasus indikatif, ya, indikatif terhadap placemaking dari 5 peserta IP. Nah, kebetulan 5 peserta IP ini hanya di ranah-ranah yang tidak ada yang menyentuh perumahan, ya gitu. Tapi nggak masalah, nanti akan saling mengisi, ya, antara reguler dengan IP di situ. Tapi secara prinsip semua sel ada, ya, mulai dari yang Kayan River Bank, kemudian yang di alun-alun selatan, Merdeka Square, yang di Balikpapan, dan seterusnya. Yang di sini nanti saya mencoba berharap untuk bisa saya kristalkan menjadi sebuah sebuah tadi yang saya janjikan adalah sebuah draft buku kecil gitu ya, buku kecil. Jadi harapan saya ya walaupun kecil tapi mungkin selesai begitu, mohon doanya itu, karena harapannya adalah bisa menjadi sebuah bacaan sebelum mereka mengambil mata kuliah ini gitu. Nah, progresnya ini kira-kira ini hanya sebuah sampling aja yang mereka kerjakan di situ. Nah, ini adalah saya sudah mencoba, karena janji saya adalah dalam bentuk buku kecil itu, dan ini sudah saya mulai formulasikan di buku yang wadah yang nantinya mungkin menjadi sebuah outcomes gitu. Jadi ini outcomes menurut saya, ini outcomes, dan di sini saya dibantu oleh peserta ARR pada semester ganjil, namanya Jody Satria Wicaksono sebagai ilustrator tekniknya. Jadi ini saya mencoba meminta tolong Mas Jody untuk membantu saya, ya, dan menjadi bagian dari konsekuensi finansialnya di situ, ya. Ini draft buku kecil, ya, dalam ukuran 25 kali 25. Nah, ini halaman dalamnya, ya, nanti mungkin ditambahkan ini ilustrator teknisnya, tetap saya sampaikan, ya, ini sebagai bagian dari outcomes gitu. Nah, ini prolognya sudah saya buat sebagian. Ini artinya kalau ini hanya pembuka gitu sehingga tidak banyak-banyak. Nah, ini daftar isinya, jadi saya mencoba sebelum saya menulis sesuatu, saya mencoba memformulasikan kerangkanya gitu. Nah, kemudian isinya apa? Ya, yang pertama adalah tinjauan teoritik. Jadi di sini saya berikan subheading placemaking sebagai kebutuhan manusia berarsitektur. Ini adalah tinjauan teoritik. Jadi nanti saya mencoba menyarikan istilahnya, menyarikan teori-teori placemaking yang intinya adalah agar mudah difahami, mudah dimengerti oleh mahasiswa yang nanti akan mengambil
mata kuliah placemaking ARR ini, dan juga mungkin untuk mata kuliah yang lain yang sesuai dengan SPC yang akan kita tembak tadi. Mungkin ada perilaku meruang dan seterusnya, ya mungkin juga IRA dan seterusnya. Nah, kemudian bagian yang kedua dari isi adalah tinjauan empirik, yaitu perilaku manusia dan implikasi spasialnya. Ini adalah tinjauan empirik. Mungkin di sini nanti saya akan cerita banyak tentang human behavior di sini. Dan mungkin saya juga akan menyampaikan pengalaman-pengalaman perilaku behavioral, ya, yang itu berefek kepada space dan akan menjadi place, begitu. Jadi tinjauan empiriknya ini bagian yang kedua dari isi. Nah, bagian yang ketiga adalah sebuah manifestasi sebagai ruang produksi. Nah, di sini mungkin dari kuping itu saya sudah mencoba mengengkrang begitu nanti produksi secara identity terhadap suatu kawasan, ya, kemudian produksi dari sisi kultural, produksi dari sisi ekonomi, produksi dari sisi sosial. Ini banyak. Jadi fenomena yang terjadi itu justru produksi sosial ekonomi budaya ini. Ini sangat banyak, ya. Dan mungkin yang agak langka adalah produksi habitas, ya, yang hubungannya dengan lingkungan, gitu. Jadi disinilah nanti harapan saya mulai dari teori, kemudian fakta, dan sampai kepada manifestasinya. Jadi pada dasarnya hasil dari placemaking ini dapat dijadikan sebagai dasar sebuah rancangan, gitu. Nah, maka di sini coba bagaimana produksinya. Oh, ini terutama ini, yaitu placemaking sebagai model pendekatan rancangan. Jadi puncaknya adalah bagaimana aplikasi. Mungkin di sini nanti saya juga akan mengadopsi tidak dari mata kuliah ini, tapi justru dari rujukan-rujukan yang terkait, yang mungkin sudah menggunakan placemaking itu sebagai model pendekatan rancangan. Ini bagian yang keempat. Jadi maaf, tadi dari ada 4 bagian inti, yaitu pertama teoritik, yang kedua adalah pengalaman empiris, yang ketiga adalah tadi produksinya dari 6 ranah tadi, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah sebagai model pendekatan rancangan. Nah, kemudian nanti kontributor mereka juga akan saya tulis di dalam buku ini sebagai kontributor yang sesuai real. Jadi realitanya. Jadi kalau nanti misalnya ada mahasiswa dari 15 itu hanya 10 yang memberikan kontribusi masukan, ya akan saya tulis 10. Ya, hanya 10 itu. Dan mungkin saya untuk memperkaya tulisan ini mohon izin saya akan mengambil materi yang semester lalu saya ampu gitu, yang mungkin sangat bisa membantu untuk dijadikan sebuah contoh bagi adik-adik yang mungkin mau mengambil mata kuliah ini. Nah, ini adalah epilog, artinya pengakhiran. Pengakhiran adalah harapan mungkin ini hanya sebuah entry point yang mungkin saya berharap Bu Nancy, kemudian teman-teman yang lain ya di R3 yang mungkin terkait dengan perilaku, terkait dengan IRA mungkin akan bisa menindaklanjuti dan memperkaya lagi. Jadi ini mungkin hanya sebuah entry point gitu, titik awal untuk memicu ya, kalau bahasanya Pak Ilya itu sebagai triggernya gitu ya, sebagai trigger untuk bisa diteruskan oleh teman-teman yang lain yang mungkin concern dalam placemaking ini ya itu. Kemudian ini ucapan terima kasih bagian akhir itu nanti otomatis ya terima kasih mulai dari Bu Stevi yang sudah sangat banyak memotivasi saya sebagai koordinator Bread and Placemaking. Jadi kemarin aja saya pun saya rasanya kok pesimis ya, karena nanti saya di akhir saya sedikit curhat begitu ya. Itu tapi Bu Stevi memotivasi saya terus. Terima kasih Bu Stevi dan juga Prodi yang telah memberikan sporting finansial begitu, dan juga jurusan otomatis yang sudah memberikan support yang secara legal begitu, dan juga teman-teman yang lain yang otomatis itu tidak kami lupakan begitu. Ini sebagai epilognya begitu. Nah, ini adalah referensi yang saya adopsi. Nah, jadi mungkin gini sebelum saya akhiri bahwa
tadi kalau saya boleh sedikit mencurhatkan realita yang terjadi. Jadi nyun sewu, dari 15 peserta ini di semester ini jujur saya agak lumayan tinggi effortnya. Mengapa? Kebetulan kalau di atas kertas gitu mestinya mereka, karena rata-rata sudah mengambil yang kedua kali. Jadi dari 15 itu kalau nggak salah 13 atau 11, lupa saya, itu yang mengulang. Nah, mestinya mengulang itu mereka mereka sudah lanyah gitu ya dalam bahasa Jawanya. Tapi ternyata justru tidak. Dalam arti bahwa mereka pun kecuali yang mungkin di anak IP ini 100% dia semangat karena memang tinggal itu untuk menuju sada. Ya, jadi karena kemarin mungkin mengulangnya itu karena entah mengapa itu dia semangat full. Tapi yang reguler ini memang agak banyak yang merotoli gitu. Nah, motivasi yang mungkin perlu masih harus dibina terus itu sesungguhnya ya berangkat dari satu kendala keterampilan menulis gitu. Jadi mereka mungkin kasusnya bagus-bagus. Ya, tapi semangat atau mungkin keterampilan di dalam menulis itulah yang menjadi kendala. Ya, kalau selama ini mungkin ahlinya adalah di grafis ya, mungkin kalau sudah pada grafis itu. Yang kedua adalah bagaimana mereka akan nge-sharekan bukan nge-sharekan, tapi mendistribusikan energi dan waktunya gitu. Jadi ini ya, sehingga boleh saya katakan kelas ini walaupun kecil ya, itu justru effortnya tinggi karena memang untuk effortnya adalah di aspek psikologis ya. Jadi beda dengan semester kemarin justru banyak, tapi mereka boleh dikatakan ya karena baru keingintahuannya tinggi gitu, sehingga mungkin juga masih fresh gitu ya. Mereka semangat ya, walaupun juga dalam kelas saya 74% yang lulus itu. Nah, untuk yang semester ini mungkin ada muatan-muatan beban psikologis gitu. Mereka mungkin itu juga mungkin akan mempengaruhi motivasi, sehingga bismillah dan mohon doanya agar mereka yang 15 itu ya dapat tercapai lah sebagai indikator kinerja yang ingin saya sampaikan di sini ya gitu. Jadi ini adalah sebagian dari sekilas dari progres hibah pengajaran saya, dan waktu saya kembalikan kepada Bu Nancy. Monggo, apakah mau ada diskusi di sini atau mungkin setelah Pak Ilya presentasi. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Hastuti sudah menyampaikan progres dari pelaksanaan hibah pengajaran yang baru 7 minggu ya Bu Hastuti ya, karena ini kan sekarang kita UTS ya. Baik, sebelum mungkin nanti editsinya di akhir setelah Pak Ilya memberikan presentasi, Pak Ilya dan tim. Tapi sebelumnya mohon izin, mungkin tadi banyak ada beberapa istilah yang mungkin dari para Bapak Ibu tamu undangan yang berkenan hadir pada hari ini agak kebingungan ya, karena memang terus terang dosen jurusan arsitektur saja masih menghafal ya Bu Hastuti singkatan-singkatan mata kuliah, kemudian istilah-istilah baru. Ya, tadi disebutkan ARR itu adalah di Cita Rancang Ruang, di mana mata kuliah ini yang sekarang dipakai oleh Bu Hastuti untuk melakukan eksperimen dalam metode pembelajaran. Kemudian tadi juga disinggung Sakapari. Sakapari itu adalah event seminar rutin yang kami selenggarakan setahun 2 kali. Sebenarnya memang dari sisi historinya Sakapari ini adalah untuk mengakomodir karya-karya tulisan bersama dosen dengan mahasiswa dari hasil pembelajaran, kemudian kita publish, kita kemas menjadi sebuah seminar nasional yang alhamdulillah tahun ini nanti kita akan insya Allah menyelenggarakan di bulan Agustus itu di Sakapari ke-8 ya, jadi sudah 4 tahun berturut-turut kita menyelenggarakan. Kemudian tadi juga disampaikan untuk ada mata kuliah di kurikulum 2020 ini adalah mata kuliah breadth
dan portofolio. Brad di sini padanannya itu kalau bahasa Indonesianya sebenarnya tidak terlalu pas ya padanannya. Kita menyebutnya di mata kuliah adicita. Jadi mata kuliah ini adalah sebenarnya diarahkan untuk kegiatan belajar mandiri. Ini saya sambil baca kepean di dokumen kurikulum 2020. Mohon izin ya Pak Aji supaya nanti Bapak Ibu yang dari eksternal mungkin bisa lebih lebih mengerti begitu istilah-istilah yang tadi disampaikan. Jadi BREAD ini adalah mata kuliah yang dimana kita berharap mahasiswa itu belajar secara mandiri, kemudian mereka memperkaya dan mengembangkan fokus berbasis minat mahasiswa itu sendiri. Sifatnya adalah wajib, mereka bisa belajar dari banyak sumber belajar. Artinya bisa belajar dari prodi lain, kemudian bisa belajar dari berbagai seminar dan mungkin aktivitas-aktivitas pengamatan yang lainnya, mungkin riset bersama dengan dosen. Dan mata kuliah adicita ini yang sebenarnya memang kita persiapkan untuk menjadi salah satu slot yang akan kita tawarkan di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, untuk mata kuliah BREAD atau adicita ini ada mulai di semester 5, ada adicita rancang ruang yang sekarang sedang dijalankan oleh Bu Hastuti, program hibah pengajarannya. Kemudian kita juga punya adicita evaluasi kinerja bangunan dan simulasi. Kemudian itu di semester 6, kemudian di semester 7 ada adicita permukiman dan perkotaan. Nah, tadi selain adicita, kita juga punya mata kuliah yang namanya portofolio, Bapak Ibu. Portofolio itu sebentar, kalau yang adicita outputnya adalah mereka menuliskan pengalaman pembelajaran yang sudah didapatkan, kemudian hasil tulisan itu memang kita dorong untuk menjadi sebuah tulisan ilmiah ya Bu Hastuti ya dalam hal ini ya. Artinya tadi Bu Hastuti ya semangat berikhtiar, mudah-mudahan bisa jadi buku. Saya doakan Bu Hastuti dengan kencang nih doanya, mudah-mudahan tadi bisa jadi buku. Kemudian tulisan-tulisan dari mahasiswa itu kita dorong paling tidak masuk ke jurnal arsitektur dan bisa dipresentasikan juga di Sakapari yang tadi saya sebutkan di awal, seminar nasional tahunan yang kita selenggarakan 2 kali di jurusan arsitektur. Nah, kemudian untuk mata kuliah portofolio, ini juga sama Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah mata kuliah yang mengharapkan kegiatan belajar mandiri mahasiswa. Mereka akan memperdalam fokus minat yang berbasis kegiatan perancangan. Ya, jadi kegiatan perancangan itu mereka akan memperdalam topik perancangan yang diminati, melakukan penelitian desain dalam hal ini, mungkin ikut serta atau mereka secara mandiri menyelenggarakan semacam lokakarya kecil, desain, dan berbagai kegiatan lapangan yang memang melibatkan proses perancangan. Outputnya untuk mata kuliah portofolio ini, mereka menghasilkan laporan perancangan yang sebenarnya ceritanya adalah menceritakan bisa menunjukkan komprehensivitas solusi topik yang dipelajari dari berbagai proses perancangan yang mereka sudah ikuti tadi. Dan portofolio ini juga kita ajukan menjadi salah satu slot mata kuliah yang akan diikutkan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mungkin saya menambahkan penjelasan tadi, dan terakhir mungkin tadi disinggung juga R3 begitu ya. R3 itu nama lab kami Bapak Ibu, Reka Rupa dan Ruang, bukan merek mobil ya. Jadi R3 itu adalah salah satu lab kami yang lab itu kebetulan memang untuk mata kuliah Plasmek adicita rancang ruang ini, mata kuliah itu berada dalam koordinasi lab Reka Rupa dan Ruang tadi. Jadi mungkin itu tambahan dari saya, mudah-mudahan tidak terlalu bingung untuk tadi memahami beberapa istilah-istilah yang kami pun sebenarnya masih beradaptasi karena karena kurikulum 2020 ini belum sampai 1 tahun dijalankan. Oke, untuk selanjutnya mohon izin Pak Ilya dan tim, apakah sudah siap di sana? Saya mohon maaf. Rencananya Pak Wing yang akan presentasi. Ini saya kok habis suaranya. Ada urusan sampai malam Pak Ilya. Saya bantu nggak apa-apa Pak Ilya.
Oh, Pak, Itu Pak Wing. monggo. Oke. Monggo. Ini Monggo, mumpung monggo. Nanti sudah saya selesai, nambahin. cuma ya ini tolong ditambahin nanti karena ini ketuanya Pak Ilya ini, jadi saya membantu Pak Ilya. Mohon izin Baik, share silakan. screen. Ya, Yeah. screen-nya untuk Pak Wing dan Pak Ilya, monggo. Apakah bisa dilihat? Bisa, Pak. Sudah terlihat Baik. jelas. Jadi ini adalah judul dari proposal kami, gitu, pengembangan experiential learning berbasis permakultur dan renaturalisasi ruang kota, gitu. Bapak Ibu sekalian, kemarin kalau mungkin ada yang sempat hadir di presentasi Pak Ilya juga, gitu, untuk yang riset, yang juga fokusnya pada permakultur, gitu. Ini sebetulnya adalah mungkin bisa dikatakan terhubung dengan itu. Jadi pengalaman dari riset permakultur itu yang kemudian kami bawa ke hibah pengajaran ini. Kenapa demikian? Karena filosofi dari permakultur ini artinya akan susah kalau hanya kemudian disebarluaskan melalui kegiatan yang empirical seperti yang kemarin kami sampaikan, gitu. Sehingga ini menjadi bagian dari strategi untuk bagaimana kita bisa mendiseminasikan dalam kegiatan perkuliahan, gitu. Nah, ini motivasi yang membuat kami mengikuti hibah ini, ya. Yang pertama adalah meskipun kurikulum 2020 tadi Bu Hastuti sudah cukup banyak menjelaskan, gitu ya, itu sudah berjalan dalam satu semester ini, kami melihat bahwa ada indikasi pelaksanaannya masih belum efektif, gitu ya. Ya mungkin ini bisa dikatakan baru satu semester kok sudah menyimpulkan seperti itu. Tapi kita mencoba untuk mungkin ini upaya untuk mendudukkan kembali, gitu, supaya mata kuliah yang tadi dijelaskan juga oleh Bu Nancy, ya, Brief tadi dan portfolio ini bisa menjadi wahana untuk menyatukan, ya, antara peta jalan penelitian dosen dengan minat mahasiswa, ya. Fakta yang terjadi selama ini, ya, memang ini di lapangan kadang-kadang kita menghadapi situasi yang tidak mudah, ya, Pak. Tadi Bu Astuti juga sudah menyampaikan mungkin curhatnya begitu, ya, situasi mahasiswa yang mengulang tapi ternyata masih juga belum terlihat semangatnya, begitu ya. Nah, kami melihat bahwa proses model pembelajaran ini masih sepenuhnya mengandalkan kuliah, gitu. Padahal kan sebetulnya konsepnya adalah independent directed studies, ya. Nah, artinya memang sudah ada modul-modul yang mengarahkan, gitu. Tapi nampaknya memang masih butuh perkuatan, ya, sehingga ini yang kemudian memotivasi kami untuk mengajukan proposal ini, gitu. Nah, pengalaman riset permakultur yang kemarin sudah kami sampaikan ini membuka ide, ya, untuk mencoba menghadirkan experiential learning, gitu, yang mengintegrasikan topik permakultur, gitu. Jadi permakultur di sini dilihat sebagai sesuatu yang luas, ya. Jadi tidak kemudian hanya semata-mata belajar berkebun, gitu, tapi lebih ke filosofinya juga, gitu. Bagaimana kita bisa mendudukkan permakultur ini sebagai bagian dari mungkin mengambil inspirasi dari permakultur ini dari berbagai lensa, begitu ya. Misalnya mahasiswa melihat belajar pada adabnya, gitu, ethical, dalam sisi etik dari permakultur yang kemudian ini diadopsi di dalam tugas yang dilaksanakan. Ini bisa juga seperti itu, ya. Jadi tidak semata-mata kemudian endingnya adalah berkebun, gitu ya.
Nah, ini yang ingin kami luruskan juga itu. Dan ini menjadi bagian dari tentu saja MBKM, sehingga mahasiswa bisa memaknai ini sesuai dengan minat mereka gitu. Nah, ada presiden yang yang menginspirasi kami gitu. Jadi ada sebetulnya banyak ya universitas yang sudah memasukkan atau mengadopsi permakultur itu di dalam mata kuliahnya sebagai bagian dari experiential learning tadi. Nah, tapi memang yang kami explore utamanya ada di Amerika Utara ya, di Amerika Serikat dan Kanada ada 35 universitas itu ya. Indonesia praktisi permakultur cukup banyak gitu, tapi umumnya memang mohon maaf dominasinya adalah pada lembaga swadaya masyarakat gitu, termasuk yang kami ajak untuk bekerja sama dalam pelaksanaan mata kuliah ini gitu. Nah, ini sebetulnya menjadi satu langkah ya bagaimana kita bisa kemudian memasukkan ya ini dalam konteks mata kuliah sebagai bagian dari MBKM gitu. Karena sudah terbukti di banyak universitas yang tadi saya sampaikan itu bisa berjalan dengan baik gitu sebagai bagian dari implementasi experiential learning tadi. Nah, ini adalah pertanyaan yang menjadi guiding kami, jadi yang mengarahkan kami untuk menjalankan program ini. Gitu. Yang pertama adalah bagaimana mengintegrasikan minat mahasiswa ya. Dan peta jalan penelitian dosen supaya terjadi sinergi, gitu. Jadi kolaborasi yang produktif. Gitu. Artinya kami berharap bahwa mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini memang sudah mengetahui minat kami, gitu. Jadi tidak kemudian hanya asal mengambil mata kuliah, gitu. Jadi di situ sudah ada appetite, gitu ya, untuk mensinergikan minat mereka, gitu, sehingga terjadi satu kolaborasi, gitu. Nah, apakah ini betul-betul terjadi? Ya, ini yang nanti akan kita lihat ya dalam prosesnya. Ya. Kemudian mata kuliah ini nanti ini mengoreksi apa yang disampaikan oleh Bu Hastuti tadi ya. Jadi kami menggunakan dua mata kuliah sebetulnya, Adhijita dan Portofolio gitu. Jadi dua mata kuliah ini sekaligus menjadi bagian dari program yang kami usulkan. Ya. Tadi sudah dijelaskan apa itu Adhijita dan portfolio, jadi saya tidak perlu mengulang lagi gitu. Nah, ini yang model inovasi yang menginspirasi kami gitu. Jadi yang disebut sebagai experiential learning theory gitu. Oleh Cobb, saya ingat saya sebetulnya menggunakan referensi ini ketika dia mulai awal-awal nulis kira-kira hampir 30 tahun yang lalu gitu, dan ini sudah cukup banyak berkembang ternyata Cobb ini. Jadi di situ kalau Bapak Ibu bisa lihat di situ ada bagian yang memang menjadi ranah proses belajar mengajar di arsitektur ya. Ada concrete experience yang kemudian itu akan men-trigger reflektif. Jadi ada observasi yang reflektif yang kemudian itu akan dipakai sebagai sarana untuk mengembangkan konsep gitu. Dan kemudian berlanjut dengan eksperimen dan seterusnya. Itu kan sebuah proses melingkar ya yang pada akhirnya itu akan menjadikan satu pemahaman terhadap sesuatu menjadi lebih robust gitu. Nah, ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Foster yang ini saya sampaikan di yang warna kuning itu ya. Jadi faktor sukses dalam belajar arsitektur ya membawa mahasiswa ya secara deliberate ya sengaja begitu mahasiswa dan akademik ya out of the institutionalized frameworks. Jadi kadang-kadang ketika kita tadi di awal saya sampaikan metodenya masih kuliah melulu begitu ya. Ini kadang-kadang justru apalagi di masa pembelajaran yang daring ini sulit membuat motivasi mendorong mahasiswa untuk lebih tertarik gitu ya. Ketika kita hanya business as usual, kita melihatnya seperti itu. Nah, kita penting untuk memberikan alternatif atau inovasi yang lain, dan ini adalah salah satunya gitu. Nah,
model ini juga membutuhkan kolaborator gitu ya dari pihak-pihak lain. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa aktor yang kita identifikasikan, ada coach, fasilitator, kemudian ada evaluator, dan ada expert. Tentu saja dosen ada yang berada di subjek expert ini ya. Tapi kemudian ada fasilitator, ada pihak luar yang kita libatkan ya untuk memperkaya proses ini gitu. Dan ini sudah kita lakukan ya. Nanti akan saya jelaskan prosesnya ya. Nah, kemudian karena kita menggunakan permakultur sebagai titik awal dari proses, sebagai core dari proposal ini gitu untuk memberikan experiential learning tadi gitu. Maka kita melihat bahwa dari referensi dan dari pengalaman riset kami. Halo? Oh, berarti ini nampaknya. Dari pengalaman riset kami ini ada tiga level gitu ya proses pembelajaran dalam permakultur. Yang pertama adalah PDC atau Permaculture Design Course. Ya. Kemudian yang kedua adalah Permaculture Design Practice. Jadi yang pertama tadi lebih memberikan knowledge ya mengenai permakultur ya, teori-teori gitu mengenai permakultur. Dan yang kedua adalah memberikan pengalaman praktek ya, praktek lapangan, bagaimana permakultur itu dijalankan di lapangan begitu ya, bagaimana kita bersinergi dengan pihak-pihak lain gitu ya, melalui internship mungkin ya, residency dan kerja volunteer gitu. Nah, kemudian yang ketiga, level yang paling tinggi adalah level di mana kita belajar menjadi trainer gitu. Jadi permaculture teachers course atau advanced course ya. Nah, dari tiga level ini tentu saja yang paling realistis untuk diadopsi dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, yaitu permaculture design course ya. Dan ya ini kita reduksi lagi gitu karena sebetulnya kami awalnya memang ingin kemudian melakukan yang kedua ya, di mana ada praktek di situ, tapi kan karena situasi pandemi tidak memungkinkan untuk melakukan itu, sehingga kami memilih untuk luring gitu. Jadi ini milih yang paling realistis, meskipun mungkin hasilnya ya tidak bisa ideal gitu ya. Ya ini rancangan aktivitas kami, tentu ini akan berlangsung sampai akhir semester ini. Mudah-mudahan kami bisa menyusun publikasi, tapi memang kami belum menetapkan seindah seperti yang dipresentasikan Bu Hastuti tadi, membuat buku gitu ya. Ini kita masih belum fix ya untuk mimpi kok Pak Wen. Ya, mimpi yang indah itu Bu. Pokoknya saya sangat kagum itu dengan buku yang sudah ada ucapan-ucapan. Aduh, saya malah jadi ndresek ini. Wah, motivasi ya. Itu memotivasi kami juga itu. Jadi wah ini luar biasa ini. Kami juga termotivasi gitu. Nah, ini adalah sebetulnya ini kondisi ideal yang sudah kami lakukan ya beberapa bulan yang lalu, meskipun masih dalam situasi pandemi dengan protokol yang kita kontrol ya dengan ketat waktu itu ya. Kami mengundang banyak pihak yang tertarik untuk belajar permakultur ini melalui Permablitz, dan ini memang yang ideal, tapi ini tidak bisa kami lakukan untuk mata kuliah ini gitu, sehingga itu kenapa kami memilih untuk fokus di yang pertama tadi, yang PDC. Nah, mudah-mudahan ke depan ini bisa terus kami jaga begitu, belajar Permablitz ini ya. Ini contoh kegiatan yang sudah dilakukan melalui Permablitz ya. Jadi ini sebetulnya yang kami harapkan ya untuk bisa terjadi itu. Dan ini sudah kami lakukan tiga kali kalau nggak 3 atau 4 kali gitu. Hasilnya memang luar biasa. 5 kali. 5 kali ya Pak ya? 5 kali.
Ya 5 kali ya. Kemarin kami sudah mempresentasikan itu gitu. Nah ini beberapa visualisasi kegiatan, ada diskusi di lapangan, kemudian langsung praktek. Jadi sebetulnya teorinya disampaikan di forum ini gitu. Secara luring begitu ya, kemudian langsung praktek dan sehingga peserta ini bisa langsung mendapatkan feel-nya gitu ya, experiential learning-nya ini akan dapat ya dengan kegiatan seperti ini. Gitu. Nah, oleh karena itu sebagai alternatif kami kemudian tadi sudah saya sampaikan PDC begitu dan kami mengundang seorang praktisi yang sudah sangat dikenal di Indonesia dan di internasional gitu, namanya Pak Anam Mansur ya. Jadi beliau yang waktu itu mengisi materi tentang etika dan prinsip permaculture ya. Kemudian juga sesi yang berikutnya 2 minggu berikutnya adalah komponen dan sistem desain permaculture gitu. Jadi ini yang bisa kami lakukan untuk memberikan inspirasi kepada mahasiswa dan dalam penugasan juga kami lakukan gitu sehingga mahasiswa beberapa sudah melakukan itu, ada sebagian yang memang sebetulnya praktek sendiri di lapangan gitu ya. Praktek yang dasarnya adalah diskusi di forum daring gitu. Jadi saya juga ya cukup ternyata ada beberapa yang tertarik kemudian untuk memfollow up itu gitu. Nah ini pelaksanaan yang sudah kami kegiatan yang sudah kami laksanakan di kuliah umum tadi. Ini contoh publikasinya ya. Kemudian ini modul-modul yang memang sudah di-share gitu. Jadi tentu mahasiswa yang tertarik untuk mendalami itu kami sudah menyediakan tautan-tautan untuk mempelajari ini gitu. Mahasiswa bisa memilih tentu saja ya bagian mana yang kira-kira bisa dipakai untuk mengerjakan tugasnya, karena tugasnya kan macam-macam ya ini. Jadi kami mengharapkan tugas yang beragam itu dibingkai dengan filosofi atau dengan konsep-konsep yang ada di permakultur ini. Nah ini beberapa contoh hasil aktivitas yang sudah kami lakukan gitu, hampir semua mahasiswa mengunggah gitu, artinya ada respon yang ini dari kelas saya ini kebetulan ya, di kelas saya ini dari 15 Pak ya, itu ada hanya 1 yang tidak mengunggah gitu, semuanya mengunggah, artinya di situ ada menjadi indikator bahwa mereka memiliki interest lah di bidang ini gitu. Ini adalah rancangan luaran yang kami janjikan begitu, yaitu konsep experiential learning yang melalui permakultur sebagai integrator peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa gitu, yang ini nantinya kami berharap bisa kami lihat ya nanti di akhir semester nanti kira-kira apakah peminatan mahasiswa ini sudah sesuai dengan indikator yang kami tetapkan gitu. Jadi ini memang tantangan yang cukup berat juga gitu. Saya tidak tahu di kelas Pak Ilya, di kelas saya memotivasi untuk terlibat aktif ini satu perkara tersendiri, dan mereka memang masih banyak yang harus di spoon feeding gitu ya, istilahnya itu didulang gitu ya untuk urusan tulis menulis gitu. Jadi ini juga satu tantangan tersendiri dari mata kuliah ini gitu ya. Tidak semua mahasiswa ini memiliki kemampuan untuk bereaksi cepat dalam mengekspresikan ide-ide melalui tulisan gitu.
Saya kira itu dari saya. Saya yakin Pak Ilya akan ada tambahan untuk memperkaya apa yang sudah saya sampaikan. Jadi silahkan Pak Ilya, apakah mau masih menggunakan ini atau saya stop share? Saya tidak pakai presentasi, Pak. Oh baik, siap. Jadi saya karena lebih ke refleksi dari apa yang sudah kita lakukan. Teman-teman sekalian, jadi secara moral saya mempunyai tanggung jawab begitu untuk bisa memberikan contoh bagaimana kurikulum 2020 dipraktikkan dalam kondisi yang ideal. Hanya saja kondisi ideal itu belum bisa kita capai karena pandemi. Tapi paling tidak ide dasarnya diharapkan bisa diserap. Adicita dan portofolio adalah mata kuliah non perkuliahan gitu. Jadi sehingga inti yang ingin dikembangkan sebetulnya adalah kemampuan mandiri dari mahasiswa untuk belajar di bawah bimbingan dosen, persis seperti KBKM. Dan saya kira ini dulu memang semangatnya sudah bisa terbaca dan kemudian kita integrasikan di dalam kurikulum. Nah, ini juga yang lantas menjadikan insya Allah kurikulum 2020 arsitektur UII itu siap untuk KBKM. Nah, dari yang tadi disampaikan Pak Wing, rujukan tentang experiential learning ini oleh Kolb sudah didefinisikan cukup lama, tahun 70-an gitu. Tapi memang momentumnya itu baru akhir-akhir ini berkembang. Dan terbukti bahwa ketika dosen itu sekarang sudah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tergeser oleh internet dan lain-lain, maka ya kita harus beradaptasi sebagai dosen. Dan persoalan mendasar integrasi antara career path dari dosen dan kemudian minat pengembangan karir mahasiswa itu menjadi krusial. Nah, experiential learning memberikan peluang itu sebagai teori yang sifatnya umum begitu, maka sebetulnya ini bisa diimplementasikan di banyak tempat. Nah, ini yang menjadi dasar pemikiran mengapa saya dan Pak Wing itu berusaha untuk mewujudkan ini sebaik mungkin. Nah, dari sisi permakultur tadi sudah disampaikan bahwa ini juga sudah banyak sekali dikembangkan di beragam perguruan tinggi di Amerika, di Eropa. Hanya saja cukup mengherankan di Indonesia mungkin karena saking kakunya pendidikan Indonesia, pendidikan arsitektur Indonesia itu lantas menjadi kita tidak banyak mengadopsi. Dan banyak bahkan ada yang perguruan tinggi yang memang sudah secara eksplisit menggabungkan antara pendidikan arsitektur, kemudian landscape, dengan permakultur. Bahkan ada program studi yang permakultur secara eksplisit, begitu juga ada variasinya banyak. Nah, mengapa begitu? Karena ini trennya besar sekali, yaitu nature-based development, atau mungkin lebih tepatnya regeneration ya, karena development itu sendiri bermasalah, istilah itu sekarang. Nah, teori-teori tentang nature-based regeneration ini mulai banyak berkembang dan terbukti sekarang itu dijadikan sebagai bagian dari strategi-strategi untuk pencapaian sustainable goal.
Nah, saya pikir kita sudah selayaknya mempelajari ini, mengenalkan ini kepada mahasiswa kita, dan bahkan dengan peluang ada digital maupun portofolio ini lantas bisa menjadi eksplisit, menjadi ilmu yang eksplisit dan bisa diterapkan ke banyak tempat. Nah, dari sisi mahasiswa, alhamdulillah atensi cukup besar. Karena memang sudah sejak awal mahasiswa tahu apa yang akan kami lakukan. Begitu. Saya kira ini salah satu kunci utama yang mengapa lantas mahasiswa cukup punya antusiasme. Memang kendalanya adalah di kalau saya masih melihat pada di creativity dan kemampuan untuk menulis karena kurang baca. Sehingga tantangan terbesarnya ada di situ. Saya agak sedikit berbeda dengan Bu Tuti yang menganggap bahwa misalnya Adicita ini harus di belakang inquiry begitu. Ini karena nature dari Adicita ini sendiri ini sebetulnya tidak harus menjadi sebuah istilahnya riset gitu yang ini, tapi kita bisa mengembangkan dengan ragam pengalaman gitu. Jadi justru bisa memperkaya dengan misalnya kajian preseden yang itu sudah sejak semester 1 dikenalkan sesederhana itu dan kemudian mereka menulisnya. Sementara pengetahuan dan teknik tentang penulisan itu sudah kita kenalkan sejak semester 1, bukan di BIKA. BIKA itu sudah kemampuan abstraksi dan penggunaan penulisan. Jadi bukan pelajaran bahasa Indonesia lagi. Pelajaran bahasa Indonesia seharusnya sudah selesai di SMA, sehingga di perguruan tinggi hanya untuk memastikan mereka bisa memakai ini, dan kita selenggarakan validasi itu di semester 1. Jadi filosofinya seperti itu, sehingga memang untuk yang anak-anak sekarang ini masih ada kesulitan itu, karena kita belum mendesain, belum mengimplementasikan roadmap penulisan ini secara total. Mahasiswa yang sekarang adalah mahasiswa yang mengikuti kurikulum lama yang tentang aspek penulisan ini dikerangkakan melalui kita harus mengajari bahasa Indonesia. Nah, ini yang shifting paradigm ini yang saya kira perlu kita pahami, dan moga-moga ini nanti bisa tercapai di waktu yang sudah ketika mahasiswa secara utuh mengikuti kurikulum 2020 ini. Ini tentu dari konteks kesulitan kami juga bahwa mahasiswa belum sepenuhnya cukup fasih di dalam menerjemahkan ke dalam tulisan. Saya kira ini menjadi tantangan kita bersama untuk memajukan kemampuan menulis ini. Dan saya pikir ini bukan melulu persoalan di UII, tapi in general kemampuan menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu memang perlu kita bangun. Bahkan seharusnya sudah mulai dari SD. Ngaten, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Wing dan Pak Ilya sudah memberikan banyak pencerahan kepada kami yang tadi mengikuti paparan dari tim kedua ini dalam hibah pengajaran. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sampai kita di di sesi diskusi. Nah, di sini sudah ada beberapa yang menjapri ke saya begitu. Yang pertama adalah ini pertanyaannya untuk Bu Hastuti. Ya, ditanyakan di sini Bu Hastuti, bagaimana strategi proses pembimbingan yang dilakukan dalam proses mengamati fenomena placemaking atau topik-topik yang terkait dengan placemaking itu. Monggo Bu Hastuti mungkin direspon dulu karena ini cukup menarik ya pertanyaannya, karena strategi pembimbingan Bu yang ditanyakan. Ya, strategi pembimbingan. Baik, terima kasih.
otomatis gini, memang di antara sejumlah mahasiswa itu memiliki topik yang berbeda-beda, ya, yang berbeda-beda. Nah, strateginya di awal tentu saja kami akan memberikan semacam teori, ya. Jadi ada sedikit kuliah teori begitu yang menjelaskan apa itu placemaking. Pertama seperti itu. Kemudian yang kedua memang kami memancing, ya, topik terkait dengan topik yang mereka pilih, yang mereka interesi begitu. Nah, kemudian ya dengan pancingan-pancingan berdasarkan keywords itu, gitu. Jadi memang keywords itu harus dipegang dulu, ya. Terus kemudian ada fenomena apa di lapangan yang akan dijadikan sebuah topik itu, ya itu. Jadi tapi memang kuncinya memang harus ada dasar teori yang diberikan. Ya, mungkin kalau tadi pengalamannya Pak Ilya, Pak Wing itu teorinya sambil jalan, karena memang ada muatan-muatan praktikal di lapangan, ya, otomatis teorinya di situ. Kalau kami teorinya masih di kelas, gitu ya. Jadi kami di kelas tetap memberikan teori terkait dengan ilmu-ilmu dasar yang hubungannya dengan placemaking. Itu ya, mungkin ada juga perilakunya. Kemudian tadi dari teori para pakar yang sudah menulis banyak tentang placemaking, ya, kasus-kasus begitu. Nah, barulah mereka dikaitkan dengan topik mereka angkat. Disitulah kita akan diskusi terkait case by case gitu. Memang ini juga ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Fajri, Bu Nancy di chat itu. Ya Bu, betul. J, betul. Bahwa Bu, bagaimana strategi membimbing itu. Nah, ini sekalian menjawab ya Pak Fajri. Masih bergabungkah? Sepertinya masih. Masih Bu. Masih. Matur nuwun. Jadi begini Pak Fajri. Ya, dengan model daring online ini bagi kami untuk mata kuliah ini ada blessing in disguise-nya gitu. Dan kebetulan jurusan itu dulu sudah memodali kami dengan iPad. Ya, alhamdulillah sekali. Jadi dengan banyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu, sebelum kita tatap muka, mereka harus mengunggah dulu draft tulisan sak rupa-rupanya gitu. Sak rupa-rupanya disampaikan tulisan mulai dari topik sampai memberikan argumentasi faktualnya sampai dia merumuskan sebuah pertanyaan yang mau dikaji gitu. Diunggah dulu sebelum pertemuan. Nah, baru pada saat kita baca, kita koreksi dan kita berikan. Baru pada saat jam kuliahnya, ya, itu yang sudah mensubmit itu kita diskusikan sampling. Jadi sampling, tidak bisa semuanya. Nah, strateginya pertama pasti ditawarkan siapa yang mau menjadi bahan diskusi gitu. Sampling, untuk yang lain dia mungkin akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan komentar yang sudah kami lakukan. Jadi memang ada ekstra energi. Makanya tadi saya katakan bahwa ini pekerjaan ya seperti mungkin mendesain juga begitu. Ya, tapi memang agak berbeda. Kalau tadi Pak Ilya mengatakan bahwa sejak SD dibekali bahasa dan sejak semester 1 juga sudah dibekali aplikasi berbahasa gitu ya. Tapi de facto kalau kita mau tenan tulisannya anak-anak luar biasa, mules betul. Nah, sehingga terus terang dengan adanya kita mencoba ya siap mental untuk memulai membaca dan sebetulnya kita tidak ingin menyentuh masalah bahasa. Tapi ya ketika dia akan menyampaikan gagasan dengan satu pengungkapan komunikasi berbahasa yang tidak jelas misalnya, maka itu akan menjadi bingung yang membaca. Nah, oleh karena itulah dan juga kita punya teknik-teknik menulis ilmiahnya. Nah, dari submission yang dilakukan sebelumnya, ya sekali lagi memang kita butuh extra effort gitu, ada waktu yang dipakai untuk ngoreksi, dikembalikan, dan kemudian pada saat meeting, disitulah kita akan diskusi dan sampling. Itu satu. Yang kedua, memang alhamdulillah terima kasih jurusan sudah memberikan asisten.
asisten kepada setiap kelas, ya. Akan tetapi nyun sewu, bahwa asistennya sendiri itu dulu juga belum pernah memegang mata kuliah ARR, tapi ada untungnya mereka sudah mengikuti KTI waktu itu, ya, karya tulis ilmiah. Nah, dalam hal ini monggo manajemen dengan asisten, apakah mungkin akan terpilahkan antara konten dan redaksi misalnya, atau bagaimana, tapi kalau kami dalam mengimplementasikan agak open aja. Jadi kebetulan saya dapat asisten yang rajin juga, Mbak Maulina, itu mereka rajin akan memberikan bimbingan sebelum ada perkuliahan. Nah, tapi sekali lagi kembali kepada keaktifan dari anak-anak, bagaimana, apakah dia dan motivasinya. Nah, saya juga bersyukur ketika Pak Ilya mengatakan bahwa anak-anak antusias, karena anak-anak kita jujur itu kalau dalam hal persoalan lapangan itu pada seneng gitu ya, pada seneng. Tapi kalau persoalan di belakang komputer yang hubungannya menulis, itulah yang memang luar biasa. Kami yang merasakan sekali, saya di teknik menulis, di IRA ya. IRA itu saya 43 mahasiswa IP ya. Itu bayangkan kalau mengoreksi pada setiap minggu ya, ketika dia harus submit seperti apa. Nah, itu 43 ya, dan semuanya unik gitu. Unik dalam arti kasus yang disodorkan berbeda gitu. Nah, kebetulan ini ARR alhamdulillah cuma sedikit, tapi ya itu tadi kondisinya seperti itu. Jadi ada teknik-teknik ya, dan ini tidak harus dijalankan seperti saya, karena kondisi kelas itu berbeda. Sehingga monggo ini hanya sebuah pengalaman empiris saya yang kebetulan berhadapan dengan kondisi tipologi mahasiswa yang seperti ini. Dan itu pun juga, setengah mati ya untuk untuk memotivasi menulis gitu ya. Kalau kita tidak mau menyentuh bahasa, kayaknya nonsens ya. Karena nanti kalau dibaca oleh orang lain, karena ini masalah publikasi ya repot banget ya bahasanya, dan mungkin etika di dalam penulisannya seperti itu. Mengaten Pak Fajri. Jadi dua hal itu. Jadi memang ekstra effort. Dan yang baik, terima kasih. Gimana Bu? Tadi ya, saya lupa tadi. Yang pertama siapa yang bertanya? Saya lupa tadi, sebentar Bu ini. Enggak apa-apa, iya, matur nuwun pokoknya. Oke, intinya matur nuwun untuk yang pertama tadi. Baik, terima kasih Bu Hastuti ya. Perkara menulis itu sebenarnya di level dosen juga masih menjadi momok ya Bu ya. Iya. Artinya memang ya kalau kita ingin Ya betul, kalau kita ingin merefleksi kenapa nilai-nilai ujian nasional itu justru sekarang bahasa Indonesia itu paling rendah nilainya. Ya ini sebenarnya ya di ujian nasional itu justru yang kebetulan ini ya saya sempat cukup detail, itu nilai bahasa Indonesia itu sekarang paling rendah. Jadi ini menjadi refleksi bersama untuk kita ya, artinya orang Indonesia kok ujian bahasa Indonesia nilainya justru paling rendah. Terima kasih Bu Hastuti atas responnya. Jadi sebenarnya kelas kecil ataupun kelas besar, jumlah mahasiswa 15 atau jumlah mahasiswa 43 mungkin bebannya kurang lebih sama ya Bu ya, tantangannya kurang lebih sama untuk menjalankan kelas ARR ini. Baik, di kolom chat masih ada pertanyaan untuk timnya Pak Ilya. Ini dari Bu Stevi, apakah topik mahasiswa juga harus mengarah ke permakultur? Kemudian bagaimana proses mahasiswa memproduksi produknya? Karena kan ini mata kuliahnya ada yang di Adicita dan ada yang di portofolio, Pak Ilya. Monggo Pak Ilya. Ya, sebelum ke pertanyaan, saya mungkin perlu meluruskan ya. Saya sangat sepakat bahwa bahasa Indonesia itu praktiknya harus kita dampingi. Itu. Tapi di dalam desain kurikulum kita tidak mengajari lagi bahasa Indonesia, gitu. Tapi kita memang mengajari bagaimana bahasa Indonesia dalam praktik untuk penulisan ilmiah. Jadi ini beda sekali, dan bedanya adalah dalam praktik penulisan ilmiah itu sudah kita perkenalkan sejak semester 1 gitu. Nah, yang sering kali muncul di dalam pertanyaan dan diskusi di
UII itu di kurikulum 2020 ada mata kuliah Bahasa Indonesia dan Kritik Arsitektur yang diletakkan di paling belakang. Nah, ini dianggap sebagai pelajaran bahasa Indonesia. Padahal kita mestinya tidak lagi mengajarkan bahasa Indonesia as language. Begitu, yang itu sudah diajarkan di pendidikan sebelumnya. Tapi karena kewajiban ada undang-undang yang terkait dengan itu, kita menjadikan sebagai praktik dalam kritik arsitektur, praktik dalam penulisan ilmiah, praktik dalam. Nah, ini beda dimensi yang ini. Saya sebetulnya malah justru sangat sepakat bahwa kita sebagai dosen juga harus terus mendampingi mereka, mahasiswa, dalam proses berlatih menggunakan bahasa Indonesia untuk kajian ilmiah, karena memang dimensinya berbeda. Saya kira itu yang saya maksud. Nah, tentang topik, saya pikir topik ini memang mahasiswa ketika memilih mata kuliah ini sudah tahu topik kami. Jadi otomatis rujukan topik-topik yang dipilih oleh mahasiswa, yang dikembangkan oleh mahasiswa untuk topik kajian mereka itu bersinggungan dengan permakultur. Tapi kami tidak ingin menjadi diktator. Seandainya mereka kemudian mengembangkan minat yang sedikit berubah atau ini, maka kita tetap sebetulnya mempersilahkan. Itu mengapa di dalam evaluasi kami akan kami ukur itu seberapa besar yang masih tetap konsisten dalam koridor permakultur dan renaturalisasi, atau memang ada yang kemudian memutuskan untuk pindah jalur dalam topik yang sangat berbeda. Jadi itu kenapa kami ukur. Jadi, nah, di situ akan membuktikan seandainya nanti memang misalnya 80% mahasiswa tetap sesuai dengan topik, berarti mekanisme pilih dosen atau pilih topik itu menjadi salah satu mekanisme yang baik. Dan kemudian ini bisa applicable untuk mata kuliah yang lain. Nah, bagaimana untuk proses memproduksi? Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wing bahwa yang bisa kita lakukan ini minimalis kalau dilihat dari experiential learning yang kami harapkan secara ideal. Dan kita tetap mempersilahkan mahasiswa di dalam schedule yang panjang itu kegiatan konsultatif untuk topik-topik yang mereka bangun. Jadi hanya saja memang dengan banyaknya materi dari Pak Anam dan kemudian kaitan dengan teori-teori arsitektural yang lebih besar, maka dan kemudian dengan motivasi mereka sendiri yang akan sebagian ada yang memang untuk mempersiapkan ke sada, ada juga yang masih belum paham kira-kira nanti sadanya seperti apa dan lain-lain, maka variasi ini menjadikan topik itu ada yang bergeser, ada yang konsisten dan lain-lain. Jadi di situ memang tetap ada pendampingan ke produk mahasiswa. Jadi saya kira tetap sesuai dengan masing-masing yang diharapkan, bahwa Adhijita nanti arahnya adalah kami arahkan untuk kajian literatur, praktik permakultur dan renaturalisasi ruang-ruang begitu. Sementara kalau untuk yang portofolio memang mereka harus punya kasus lokal tertentu dan mereka kemudian berinteraksi untuk intervensi dengan rancangan mereka yang diinspirasi oleh kajian permakultur atau renaturalisasi ruang. Saya kira itu. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Ilya. Ya, menarik sekali ya.
Ini ada istilah lagi nih muncul, ada istilah SADA dan BIKA. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang tamu agak bingung juga. Kalau SADA itu adalah studio akhir desain arsitektur atau tugas akhirnya arsitektur. Kalau BIKA itu adalah bahasa Indonesia dan kritik arsitektur yang posisinya sekarang di semester 8 mendampingi SADA ya Pak Ilya ya, kalau tidak salah ya. Ya, jadi begitu. Mungkin terima kasih Pak Ilya atas penjelasan dan pencerahannya. Ya memang dosen tuh selain belajar menulis terus dan harus menulis juga punya kewajiban untuk mendampingi mahasiswanya ya Pak ya, berarti ya, untuk bagaimana menelurkan pemikiran-pemikirannya ke dalam karya tulis. Dan memang ini kan juga dulu sempat diperdebatkan kalau di UI teman-teman sekalian, terutama yang non UI ya. Kita kan ada undang-undang bahasa Indonesia harus diajarkan. Nah, kalau untuk mahasiswa IP terus bagaimana? Ya, itu kenapa kita tetap melaksanakan untuk IP pun produk yang dihasilkan harus dalam bahasa Indonesia. Dan itu mengapa diletakkan di paling belakang, karena ini seandainya ada mahasiswa non Indonesia atau mahasiswa asing, maka mereka sudah belajar bahasa Indonesia melalui media yang lain, bukan harus di UI ya mereka, atau bukan di arsitektur, tapi mereka harus belajar misalnya BIPA ya, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, pas di akhir mereka ditagih, mereka sudah harus bisa mengekspresikan secara ilmiah menggunakan bahasa Indonesia walaupun mereka orang asing. Kenapa ini penting? Karena inilah yang namanya cultural exchange, atau mungkin kalau bahasa yang agak pejoratif, cultural influence gitu ya, bukan pejoratif ya kalau ini. Karena ada yang pejoratif itu menggunakan istilah cultural imperialism. Kalau orang Eropa dulu kan begitu. Salah satu cara untuk imperial kolonial adalah membahasakan Inggris atau membahasakan Belanda orang-orang pribumi. Nah, karena apa? Ketika kita belajar bahasa tertentu, maka secara tidak sadar ataupun sadar, otak kita akan terpola menggunakan bahasa itu menjadi operating system di otak kita. Jadi itu menjadi sangat penting untuk kita lakukan supaya cultural influence itu bisa terjadi untuk mahasiswa non Indonesia. Sementara kalau untuk mahasiswa Indonesia untuk lebih mempunyai kemampuan untuk menggunakan bahasa Indonesia di level akademik, yang ini kita pun saya kira terus harus berlatih. Baik, baik, terima kasih sekali Pak Ilya. Ya, terakhir mungkin saya mohon kesediaan dari Pak Aji DPA untuk mungkin bisa memberikan tanggapannya terkait dengan dua materi yang telah dipresentasikan oleh Bu Astuti maupun Pak Ilya. Saya persilakan Pak Aji. Oke, terima kasih Bu Nancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Yang pertama tentunya apresiasi untuk program studi arsitektur ya, yang memiliki program pengembangan hibah pengajaran di level program studi gitu. Karena memang tidak cukup tentunya yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Akademik untuk yang dengan hibah pengembangan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, kami sekarang menggunakan istilah bukan hibah pengajaran, tapi hibah pengembangan pembelajaran, karena arahnya adalah bagaimana membelajarkan mahasiswa, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga yang diharapkan adalah sebetulnya bahwa kita ingin mahasiswa menjadi lebih aktif, kemudian mereka memiliki inisiatif, dan seterusnya. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Astuti ataupun Pak Ilya dan Pak Wing, gitu, saya jadi menyadari satu hal gitu ya, bahwa sebenarnya hibah pengajaran ini itu sebetulnya juga experiential learning gitu ya. Bahwa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu itu adalah concrete experience gitu ya. Kemudian pada saat diminta untuk melaporkan seperti ini atau untuk membuat laporan tertulis maupun presentasi seperti ini sebetulnya adalah reflective observation, dan kemudian nanti dikonsepkan lagi dan akan dikembangkan di paruh kedua dari masa hibah.
Nah, terkait dengan itu ada satu pertanyaan favorit saya biasanya kalau untuk diseminasi hibah itu adalah wow moment. Nah, ini mungkin saya ingin bertanya kepada Bu Hastuti dan Pak Ilya, dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, sudah nemu wow moment belum? Nah, wow moment itu kalau penjelasan singkatnya adalah sesuatu yang membuat kita berkomentar, oh gitu. Itu bisa macam-macam gitu ya. Bisa salah satunya adalah hasil belajar mahasiswa yang di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi itu juga dua macam, Bapak dan Ibu. Satu jauh banget, melenceng sekali, atau yang kedua di atas harapan kita. Nah, kemudian dari situ bisa menjadi modal nanti untuk refleksi. Oh, kalau yang melenceng jauh, ini ada apa ya? Kemudian nanti dibagaimanakan, dan kalau misalnya ada sesuatu yang di atas ekspektasi kita, bagaimana bisa mengcopy itu ke situasi berikutnya. Nah, kira-kira ini saya ingin bertanya satu hal itu saja. Apakah sudah menemukan wow moment di proses belajar yang sudah dilakukan? Matur nuwun atas kesempatan. Baik, terima kasih Pak Aji. Monggo Bu Hastuti dulu atau Pak Ilya dulu ini. Kita juga ingin tahu nih, wow momennya udah ketemu atau masih cari-carian ya ini ya. Monggo Bu Hastuti dulu, sampai 7 minggu kemarin udah ketemu belum Bu? Iya. Kalau mau jujur ya, mungkin keliru apa yang dimaksud Pak Aji ini. Tapi kalau saya boleh meraba-raba dari pengalaman mereka ketika mereka, apa istilahnya, tulisannya wow kita Pak Aji, wow, gitu loh. Wow. Pengagetan gitu ya. Iya. Wow banget gitu ya. Mungkin bisa ini Bu, bisa Ibu ataupun mahasiswanya begitu. Mahasiswanya kita bisa merasakan bahwa mereka gitu toh gitu loh. Itu atau ibu sendiri sebagai pengajar. Ya. Jebul mahasiswa aku ngene toh gitu. Gini Pak. Tapi Pak, saya 2 kali mengajar ARR ini ya. Kalau yang semester ini saya nggak dapat wow-nya itu Pak. Tapi kalau semester yang kemarin itu saya justru dapat. Boleh ya Pak? Nah, yang kemarin wow-nya itu justru ternyata anak-anak itu banyak yang dari sisi konten dia sangat sensitif terhadap ada persoalan-persoalan yang kritis di ranah-ranah yang selama ini tidak ada di dalam teori gitu. Contohnya ya, yaitu terkait adanya impact terhadap placemaking yang terjadi di suatu area gitu. Jadi wow-nya adalah mereka itu ketika dibebaskan untuk memilih suatu kasus yang mereka justru di lingkungan mereka itu mereka sensitif. Jadi wow-nya adalah di sensitivitas gitu. Di dalam menangkap suatu kasus yang selama ini agak sedikit di luar teori gitu. Sehingga saya mencoba mengikutinya dengan ya otomatis dengan belanja teori yang baru, yang sesuai itu gitu. Jadi ada ada dinamika kepekaan lah gitu. Ada dinamika kepekaan di dalam menangkap kondisi kritis. Jadi arsitektur itu rimba raya Pak Aji gitu. Jadi arsitektur itu rimba raya sampai termasuk mungkin sampai ke persoalan-persoalan sosiologi misalnya. Nah, itu ketangkep oleh mereka dan pastilah otomatis ngefek kepada keruangan gitu ya, ruang kearsitekturalan gitu. Nah, menurut saya yang wow-nya adalah maturity di dalam membangun kepekaan dia gitu. Maturity-nya Pak di dalam membangun kepekaan dia, sensitivity juga, sensitivitas dia gitu. Ya, itu saja sih. Matur nuwun. Tapi kalau yang sekarang itu kayaknya dia hanya sekedar ingin mengulang gitu. Ingin mengulang kemarin yang sudah dikerjakan dan itu mungkin belum berhasil, justru mungkin itu yang membuat stuck mereka. Nah, itu juga mungkin bisa dikatakan pembelajaran buat saya. Sehingga kalau perlu, kalau misalnya ada anak yang mengulang, itu mungkin perlu sesuatu yang baru gitu. Biar ada kebaruan, dalam arti semangatnya pun dibangun yang baru. Nah, ini wow yang kedua yang saya
saya tangkap dari pengalaman yang pertama mungkin positif, pengalaman yang kedua ini, yang di semester kedua ini ada pengalaman boleh dikatakan positif bagi saya gitu. Artinya ada kesalahan, mungkin positif dan negatif. Ada negatif bagi saya, mengapa saya membiarkan untuk pengambilan kasus yang mengulang gitu. Mungkin mencari sesuatu yang baru yang akan bisa memberikan satu motivasi kuat gitu. Keingintahuan yang mendalam sehingga tidak hanya termemori dengan, kalau boleh saya katakan, kegagalan di semester yang lalu gitu. Karena dari murid saya itu ada 13 loh kalau nggak salah. Nah ini, wow dari saya adalah kalau mengambil topik jangan yang sudah pernah diambil gitu. Itu saja yang untuk semester ini. Matur nuwun Pak Agung. Mungkin nanti Pak Agung itu nanti yang akan saya pakai. Baik. Berarti sebenarnya message-nya harus move on ya Bu, mahasiswanya ya. Ya. Monggo Pak Ilya. Dari Pak Ilya bagaimana wow momennya, mungkin bisa sharing ke kami. Ya, nanti Pak Wing biar sharing juga ya, karena kan masing-masing kelas mempunyai dinamika yang beda. Tapi ketika kuliah umum yang menghadirkan Mas Anam itu audiensnya banyak dan termasuk orang-orang di luar itu pada ikut. Nah, wow, ini bagi benar-benar saya wow gitu ya. Benar-benar loh, ya memang berarti ini menarik gitu, betul-betul menarik walaupun topik yang mungkin karena justru topik yang disampaikan introduction. Jadi ada orang-orang yang kami belum kenal, mohon izin untuk bergabung. Saya kira ini agak surprise juga gitu. Jadi dan ya kita persilakan dan termasuk juga teman-teman yang memang sudah punya pengalaman dan kemudian bisa kita minta untuk sharing pengalaman juga. Jadi yang terjadi adalah proses sharing pengalaman dari beragam sumber. Saya kira kalau ini nanti bisa dilembagakan dengan publikasi yang lebih luas, maka kuliah itu bisa betul-betul gayeng. Bukan hanya mahasiswa bosan dengan dosennya sendiri gitu. Jadi saya kira salah satu salah satu masalah minat ya mungkin karena bosan dengan dosennya juga gitu. Jadi dosennya harus face off kali Pak tiap semester. Ya, kemudian dia ketika banyak orang yang hadir dengan ragam latar belakang, maka itu menjadi sebuah kegiatan perkuliahan yang menarik. Nah, ini juga terjadi ketika kami di Perma Blitz di penelitian kita undang terbuka, banyak mahasiswa non UI yang datang gitu. Jadi ada dari UKDW, dari Pak Ahmad Dahlan, mereka datang dari jauh-jauh juga datang dan bagi saya itu sebuah sinyal yang bagus untuk karena lantas memang mempunyai daya tarik. Ketika topiknya menarik, maka ini punya daya tarik dan itu memang bisa betul terjadi. Pak Wing saya kira punya pengalaman yang berbeda atau monggo. Saya lagi nyetir ya Pak. Oh ya Pak Wing. Ya, Pak tapi Wing soalnya pindah posisi. Ya saya pindah posisi. Saya on the way ke kampus ini. Pindah posisi. Ya, tapi intinya ini mumpung masih jalannya sepi. Saya wow-nya itu ketika Perma Blitz itu kalau saya melihatnya. Jadi itu luar biasa. Banyak orang peserta-peserta yang saya sendiri ternyata jadi nggak menduga gitu. Tidak hanya mahasiswa ya ini, alumni juga itu. Alumni cukup banyak gitu. Dan ya tentu mahasiswa dari universitas lain ya yang sangat antusias di situ. Nah, ini saya melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang potensial untuk dikembangkan ya ke depan ini gitu. Ya tentu kalau energi kita masih memungkinkan gitu. Itu saya kira dari saya Bu Nancy. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Bahkan Pak Wing itu ketemu reuni di situ karena ada senior 20 tahun nggak ketemu di situ ya saya.
Baik, bukan hanya buka puasa yang bisa reuni, ternyata Permablitz bisa reuni juga ya. Ya. Baik, Jadi terima kasih. senang gitu, sambil macul reget gitu ya, kemudian ketemu malah bereuni itu. Oke. Baik, terima kasih. Itu tadi respon dari dua penyaji pada hari ini untuk pertanyaan Pak Aji. Nanti mohon berkenan Pak Aji di progres kedua nanti kita undang kembali dari DPA karena kan ini kan masih berjalan ya programnya. Ya Bapak Ibu, sampai di ujung acara hari ini, mungkin sebelum saya menutup, saya sampaikan bahwa JARS Research Week ini adalah sebenarnya ini repackage ya, artinya kita mengemas kembali agenda kolokium yang dulu pernah kita inisiasi di setiap laboratorium yang ada di jurusan arsitektur. Kemudian ini akan kita selenggarakan untuk satu semester itu ada 2 kali di UTS dan di UAS. Dari siapa saja yang akan mengisi di sini. Di awal ini kami menginisiasi, ini adalah untuk diseminasi ya, semacam publikasi bersama begitu dari hasil hibah penelitian dan pengajaran dalam laporan akhirnya ataupun laporan kemajuannya. Kemudian kami membuka sebenarnya untuk hibah penelitian maupun hibah pengajaran ini untuk seluruh dewan dosen yang ada di jurusan arsitektur. Kemudian kita sosialisasikan, dan ini juga sebenarnya menjadi wadah untuk bisa mempublikasikan juga penelitian dan pengabdian yang sedang berjalan atau sedang dikembangkan untuk bisa menggali kolaborasi-kolaborasi ya, syukur-syukur nanti antar jurusan, antar fakultas di UII, bahkan mungkin antar universitas yang ada di luar UII juga. Dan sebenarnya kami berharap di JARS Research Week ini adalah semacam promosi untuk program-program yang juga dimiliki oleh pusat studi yang ada di bawah organisasinya fakultas dalam rangka mencari jejaring, sehingga nanti harapannya dosen tuh bisa show off terkait dengan kompetensi-kompetensi mereka secara berkala. Dan dari sisi mahasiswa bisa belanja ide ya. Jadi mungkin bisa menginspirasi dari kegiatan penelitian yang sedang berjalan, kemudian mungkin kegiatan hibah pengajaran itu, mereka bisa prepare lebih awal, lebih baik lagi ketika memang besok akan masuk di pembelajaran, sudah kurang lebihnya tahu karena pernah mengikuti publikasi-publikasi dari proses maupun nanti hasil akhir di hibah penelitian maupun di hibah pengajaran. Baik, waktu kita juga sudah sampai di agenda yang terjadwal. Saya mohon maaf sekali kalau memang dalam saya membawakan acara ini ada banyak sekali kekurangan dari saya. Terima kasih sekali saya sampaikan kepada seluruh yang berkesempatan hadir pada pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu kembali di agenda JARS Research Week mendatang, tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik, kemudian diskusi-diskusi yang mungkin lebih konstruktif dan lebih gayeng begitu ya, sehingga nanti harapannya bisa tercipta kolaborasi tidak hanya di antara dosen-dosen yang ada di jurusan arsitektur, tapi dengan jurusan lain, dengan fakultas lain, bahkan mungkin bekerja sama atau berkolaborasi dengan dosen maupun mungkin mahasiswa dari universitas yang lainnya. Mari kita akhiri agenda pada pagi sampai siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.